Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Utari Nuzafera Mangmurai. Kali ini saya akan membahas tentang garis besar materi mekanika kayu. Sebelum mengetahui detail setiap materi mata kuliah mekanika kayu, lebih baik untuk kita mengetahui garis besar materi yang akan disampaikan. Berikut adalah outline yang akan disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, sifat mekanis kayu. Definisi dari sifat mekanis kayu adalah ukuran ketahanan kayu terhadap gaya luar yang cenderung merubah bentuk dan ukuran benda dengan cara apapun. Tujuan dari dilakukannya sifat mekanis kayu adalah menentukan kesesuaian kayu untuk tujuan tertentu, baik struktural maupun non-struktural. Perlunya sifat mekanis kayu dilakukan untuk pertimbangan kayu dalam aplikasinya. Dapat dilihat dari contoh gambar di bawah ini, jika kayu dapat menahan beban orang dan motor, di mana gaya geser, tarik, dan tekan yang termasuk dalam gaya primer ini mempengaruhi kekuatan kayu. Seperti kita ketahui bersama bahwa kayu sebagai bahan baku mempunyai tiga arah utama kayu, seperti dapat kita lihat pada gambar 1, ada arah transversal, arah radial, dan arah tangensial. Arah transversal yaitu arah memotong pohon secara transversal, arah radial yaitu batang yang diiris sejajar jari-jari melewati umpulur, di mana lingkaran tumbuh dengan permukaan membentuk sudut 45 derajat sampai 90 derajat, dan arah tangensial yaitu penampang tegak lurus jari-jari, di mana lingkaran tumbuh membentuk sudut 0 derajat sampai 45 derajat. Kayu mempunyai sifat yang berbeda dengan bahan bangunan lainnya, di mana bahan bangunan lain seperti logam, plastik, dan produk semen ini bersifat isotropis atau sifat mekanis yang sama pada tiga bidang, dibandingkan kayu yang bersifat anisotropis atau bahan yang tidak mempunyai sifat yang sama pada tiga bidang atau arah. Kayu sebagai bahan anisotropis berhubungan dengan arah serat dan lingkaran tumbuh. Pada gambar 3, di mana penentuan sifat mekanis yang bergantung pada arah serat sebagai contoh kekuatan tarik arah sejajar serat dan kekuatan tarik tegak lurus serat. Selanjutnya adalah konsep dasar mekanis kayu. Ada dua cabang ilmu mekanika kayu, yaitu kinetika dan statika. Kinetika adalah hubungan antara gaya yang bekerja pada benda yang bergerak, sedangkan statika adalah hubungan antara gaya yang bekerja pada benda yang dalam kesetimbangan atau diam. Dari definisi yang telah dijelaskan, kayu termasuk dalam statika. Dalam cabang ilmu ini, kayu akan memberikan perlawanan yang disebut dengan tegangan atau stres yang besarnya sama dengan gaya luar yang bekerja. Sebagai contoh ilustrasi pada gambar 4, di mana beban atau gaya luar yang disimbolkan dengan huruf P akan diberikan kepada benda dan benda akan mengalami tegangan. Pada gambar 5, benda mengalami tegangan dan perubahan bentuk apabila ada beban yang bekerja padanya. Apabila benda mendapat beban aksial tekan atau tarik, maka akan terjadi deformasi berupa pemendekan akibat beban tekan atau perpanjangan akibat beban tarik. Gambar 5 ini menunjukkan deformasi benda yang menerima benda beban tekan. Deformasi bertambah besar apabila beban yang diterima semakin besar. Apabila diplotkan dalam bentuk diagram, hubungan deformasi dengan beban terlihat seperti pada gambar 5. Elastisitas berkaitan dengan deformasi yang terjadi akibat beban rendah, sehingga benda dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dilepaskan. Hal ini seperti pegas. Maka dapat dilihat ini apabila adanya gaya dari luar atau beban yang diberikan kepada benda, maka akan terjadi deformasi atau perubahan bentuk yang dilambangkan dengan delta L, kemudian perubahan dari benda akibat beban tersebut dapat dihitung dengan L dikurang dengan delta L. Oleh karena itu, teori elastisitas yang menjelaskan perilaku elastisitas benda merupakan pendekatan yang sesuai untuk kurva di bawah batas elastis. Batas elastis merupakan beban maksimum atau tegangan maksimum yang dilambangkan di gambar ini adalah M, dapat diterima benda sehingga benda masih dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dilepaskan. Apabila benda mendapatkan beban di atas batas elastis, deformasi permanen atau bahkan kerusakan akan terjadi. Besarnya beban pada saat benda tepat mengalami kerusakan disebut titik rusak atau failure point atau BR atau tegangan patah. Kurva pada gambar 6 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah elastis dan daerah plastis. Daerah elastis adalah kurva di bawah batas elastis, sedangkan daerah plastis adalah kurva di antara batas elastis dan titik rusak.
Perubahan bentuk benda dapat terjadi karena gaya luar atau external force, gaya dalam atau internal stress, dan pemuaian karena pengaruh suhu. Batas proporsi ini biasanya dicari dalam pengujian suatu benda atau bahan untuk mengetahui regangan atau perubahan bentuk yang terjadi. Perubahan bentuk yang terjadi lebih cepat daripada kecepatan pembebanan yang diberikan dan melalui pengujian di laboratorium. Batas proporsi tersebut dapat ditentukan dari grafik tegangan regangan atau stress strain diagram, dan kayu dijadikan acuan dalam menentukan sifat-sifat mekanis kayu. Pengujian sifat mekanis kayu dapat dilakukan dengan pengujian berdasarkan standar-standar yang telah ada. Selanjutnya adalah pengujian sifat mekanis kayu. Tujuan dari pengujian sifat mekanis kayu yang pertama untuk mendapatkan angka-angka kekuatan rata-rata untuk spesimen kayu. Data itu penting untuk menentukan kekuatan dasar atau basic stresses, kekuatan penggunaan atau working stresses, dan kelas-kelas kekuatan. Yang kedua, untuk memperoleh dasar perbandingan bagi kekuatan-kekuatan kayu yang jenisnya berbeda untuk menentukan penggunaan masing-masing, dan yang ketiga, untuk menentukan pengaruh cacat-cacat kayu dan lain-lainnya terhadap kekuatan kayu. Terdapat dua ukuran atau spesimen, yaitu small clear specimen dan full scale specimen, di mana small clear specimen merupakan sampel berukuran kecil bebas cacat, dapat diuji dalam keadaan basah atau kering udara dan dilakukan di laboratorium. Sedangkan full scale specimen merupakan sampel berukuran lebih besar, sampel mengandung cacat, sampel dalam kadar air kering udara, dan dapat dilakukan di lapangan atau di laboratorium. Pengujian sifat mekanis kayu dapat dilakukan dengan pengujian berdasarkan standar-standar yang telah ada, seperti DIN dari Jerman, BSI atau British Standards Institution dari Inggris, kemudian American Standard Testing and Material dari Amerika, Japanese Industrial Standard dari Jepang, dan Standar Nasional Indonesia yang dari Indonesia. Selanjutnya adalah sifat-sifat mekanis kayu. Terdapat 8 jenis sifat mekanis kayu, antara lain yang pertama, keteguhan tekan. Keteguhan tekan merupakan kemampuan kayu untuk menahan beban tekan. Keteguhan tekan kayu dibedakan menjadi dua, yaitu keteguhan tekan sejajar serat dan keteguhan tekan tegak lurus serat. Keteguhan tekan sejajar serat merupakan tegangan serat maksimum akibat beban tekan sejajar serat. Berikut adalah contoh pengujian keteguhan tekan sejajar serat. Dan ini merupakan ilustrasi pengujian keteguhan tekan sejajar serat hingga mengalami failure atau kerusakan yang ditunjukkan pada panah biru, di mana setelah itu akan dilihat grafik di mana beban maksimum ini digunakan sebagai penentuan nilai dari keteguhan tekan sejajar serat. Selanjutnya adalah keteguhan tekan tegak lurus serat. Ketegangan tegak lurus serat ini merupakan tegangan serat maksimum pada seluruh atau sebagian permukaan kayu. Berikut adalah contoh dari pengujian keteguhan tekan tegak lurus serat. Dan selanjutnya ini adalah ilustrasi dalam pengujian keteguhan tegak lurus serat, di mana ada failure atau kerusakan terjadi saat pemberian beban yang ditandai dengan panah biru, dan beban maksimum yang didapatkan dari grafik ini digunakan untuk menentukan nilai keteguhan tekan tegak lurus serat. Kemudian nilai keteguhan tekan dapat diperoleh dari rumus beban tekan maksimum dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya adalah keteguhan tarik. Keteguhan tarik ini merupakan kemampuan kayu untuk menahan beban tarik. Keteguhan tarik kayu dibedakan menjadi dua, yaitu keteguhan tarik sejajar serat dan keteguhan tarik tegak lurus serat. Keteguhan tarik sejajar serat merupakan tegangan tarik maksimum yang dipertahankan pada arah sejajar serat, di mana ini adalah contoh pengujian keteguhan tarik sejajar serat, dan selanjutnya adalah ilustrasi pengujian keteguhan tarik sejajar serat saat diberikan beban, dan dapat dilihat pada video ada kerusakan yang terjadi saat diberikan beban maksimum, dan kerusakan terjadi dari tanda panah biru. Dan selanjutnya nilai dari beban maksimum tersebut akan digunakan untuk menentukan nilai dari keteguhan tarik sejajar serat. Selanjutnya adalah keteguhan tarik tegak lurus serat, merupakan ketahanan kayu terhadap gaya yang bekerja melintasi serat pada arah tegak lurus. Berikut adalah pengujian keteguhan tarik tegak lurus serat.
Dan ini adalah ilustrasi pengujian keteguhan tarik tegak lurus serat. Ini contohnya pada beban partikel untuk pengujian internal bonding. Ini hampir sama mekanismenya, di mana ada failure yang terjadi dan nilai dari beban maksimum ini digunakan untuk menentukan nilai dari keteguhan tarik tegak lurus serat. Berikut adalah rumus dalam menentukan keteguhan tarik sejajar serat maupun tegak lurus serat, yaitu beban tekan dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya adalah keteguhan lentur-statis. Keteguhan lentur-statis merupakan kemampuan kayu dalam menahan beban tegak lurus sumbu memanjangnya yang ditumpu atau disanggah pada kedua ujungnya hingga kayu mengalami tegangan, mengalami perubahan bentuk dan rusak. Keteguhan lentur-statis kayu ini juga dikenal dengan sebutan keteguhan patah atau modulus of fracture atau MOR. Berikut adalah bentuk balok berdasarkan macam dan letak tumpuan, yaitu balok sederhana, balok menerus, balok cantilever, dan balok bergantung. Berikut adalah contoh pengujian keteguhan lentur statis, dan ini adalah ilustrasi dari pengujian keteguhan lentur statis, di mana sampel untuk keteguhan lentur statis dan kekakuan ini sama, yaitu MOR atau MOE, di mana keteguhan lentur statis atau MOR ini sampai sampel kayu ini dalam keadaan rusak atau failure, dan di mana saat failure terjadi ini terjadi, dan setelah terjadi berarti beban maksimum telah didapatkan yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan nilai dari MOR seperti tertera pada rumus di slide ini. Selanjutnya adalah kekakuan. Jadi kekakuan ini merupakan kemampuan kayu atau daya tahan terhadap perubahan bentuk pada tekstur kayu atau lengkungan. Kekakuan kayu disimbolkan dengan MOE atau modulus of elasticity. Berikut adalah contoh gambar pengujian MOE kayu. Dan berikut adalah ilustrasi dari pengujian MOE kayu, di mana saya sudah jelaskan tadi bahwa pengujian MOE dan MOR ini dengan satu sampel dan satu beban, dan di mana MOE ini merupakan sampel dalam keadaan elastis, jadi defleksi terakhir sebelum terjadi kerusakan atau MOR, atau terdapat beban maksimum. Jadi sampai batas proporsi saja. Selanjutnya, nilai MOE ini didapatkan dari rumus atau persamaan rumus yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah keuletan. Keuletan kayu ini merupakan kemampuan kayu untuk menyerap energi atau mampu menahan tegangan atau pukulan berulang-ulang untuk beban jangka pendek yang melewati batas proporsi. Ada 3 cara pengujian, yaitu increment drop impact test, single impact test, dan twisting or torsion test. Berikut adalah contoh pengujian keuletan kayu, dan ini merupakan ilustrasi pengujian keuletan kayu sampai sampel kayu dalam keadaan rusak atau failure. Berikut adalah rumus untuk menentukan nilai keuletan kayu. Selanjutnya adalah keteguhan belah kayu. Keteguhan belah kayu ini merupakan kemampuan kayu untuk menahan belahan atau menentukan mudah tidaknya kayu untuk dibelah. Berikut adalah pengujian keteguhan belah kayu, dan selanjutnya ini adalah ilustrasi dari pengujian keteguhan belah kayu sampai kayu mengalami kerusakan atau failure. Nah, selanjutnya adalah saat kayu sudah mendapatkan keadaan failure, berarti ada beban maksimum yang didapatkan. Nah, beban maksimum ini digunakan untuk menentukan nilai keteguhan belah kayu, di mana rumus yang digunakan adalah beban dibagi dengan lebar benda uji atau kayu. Selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan kayu merupakan kemampuan kayu untuk menahan kikisan atau abrasi atau tekanan setempat atau pijitan pada permukaan kayu. Berikut adalah contoh gambar pengujian kekerasan kayu, dan berikut ini adalah ilustrasi dalam pengujian kekerasan kayu. Jadi dalam menentukan kekerasan kayu, pengujian kekerasan kayu ini menggunakan setengah bola baja yang dikenakan pada sampel kayu,
Setelah itu akan didapatkan beban maksimum, di mana beban maksimum ini akan digunakan sebagai penentuan nilai dari kekerasan kayu. Berikut akan ditunjukkan failure atau kerusakan yang terjadi setelah pengujian kekerasan kayu. Selanjutnya adalah nilai rumus dari menentukan nilai kekerasan kayu, yaitu beban tekan dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya adalah keteguhan geser. Keteguhan geser ini merupakan kemampuan kayu untuk menahan gaya yang cenderung untuk menggeser satu bagian dengan bagian yang lain dari kayu yang sama. Berikut adalah contoh uji keteguhan geser, dan ini adalah ilustrasi dalam pengujian keteguhan geser, di mana pengujian keteguhan geser ini akan diukur dulu ya dimensinya, selanjutnya dimasukkan ke alat, dan kemudian diberikan beban hingga sampel kayu ini mengalami kerusakan, di mana kerusakannya ini didapatkan karena adanya beban maksimum. Nah, beban maksimum ini digunakan untuk menentukan nilai keteguhan geser dari kayu. Berikut adalah rumus dalam menentukan nilai keteguhan geser, yaitu beban maksimal dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanis kayu. Sifat mekanis kayu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berupa cacat kayu ataupun faktor lain non-cacat kayu. Faktor-faktor cacat kayu ini seperti mata kayu, retak dan pecah, miring serat, retak melintang, kayu reaksi, kantong dan saluran resin, lubang gerek pelacuk, cendawan, pewarna kayu, pelapukan, lubang gerek serangga, dan cacat akibat pengeringan kayu. Berikut adalah video beberapa contoh faktor cacat kayu, di mana ini ada cacat retak angin, jadi cacat retak pada kayu karena perubahan cuaca, kemudian ada retak apa pecah akibat penebangan, jadi ada kerusakan pada blok kayu. Selanjutnya adalah cacat mata kayu, di mana cacat mata kayu ini ada dua, yaitu mata kayu sehat dan mata kayu busuk atau tidak sehat. Dan yang selanjutnya adalah cacat atau blue stain, cacat jamur biru. Dan ada cacat akibat burung pelatuk. Jadi ada lubang penggerak akibat burung pelatuk, aktivitas dari burung pelatuk. Dan yang kedua adalah faktor lain atau bukan cacat. Ada beberapa. Yang pertama, temperatur atau suhu lingkungan. Kedua, sifat struktur anatomi. Ketiga, berat jenis. Keempat, kadar air. Kelima, umur pohon. Keenam, jangka waktu pembebanan. Dan ketujuh, jangka waktu pemakaian. Selanjutnya adalah macam-macam bangunan kayu. Menurut BSN 1994, penggolongan kayu bangunan dibagi menjadi 3 golongan pemakaian, yaitu pertama, kayu bangunan struktural adalah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Yang kedua, kayu bangunan non-struktural adalah kayu bangunan yang digunakan dalam bagian bangunan yang penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Dan yang ketiga, kayu bangunan untuk keperluan lain adalah kayu bangunan yang tidak termasuk kedua penggolongan pada A dan B, tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong atau bangunan sementara. Berikut adalah tabel yang menjelaskan ukuran kayu seperti lis, jalusi, papan, reng, kaso, dan balok. Selanjutnya adalah tegangan dasar. Dalam perencanaan bangunan, nilai kekuatan kayu hasil pengujian laboratorium tidak dapat dipakai langsung. Penyesuaian dengan kondisi nyata dilakukan melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh nilai yang memadai dan aman dalam melakukan perencanaan bangunan kayu. Nilai yang telah sesuai tersebut disebut working stress atau allowable stress atau tegangan izin atau kekuatan aman nilai kekuatan kayu. Nilai tersebut dapat menjamin dalam efisiensi pemakaian bahan dan aman untuk bangunan. Nilai allowable stress didapatkan setelah mendapatkan nilai tegangan
dasar atau basic stress. Nilai tersebut diperoleh dengan menggandakan nilai hasil pengujian dengan beberapa faktor penyesuaian seperti faktor variabilitas kekuatan kayu bebas cacat, faktor keamanan yang berupa penyesuaian pada pembebanan jangka panjang, serta adanya beban berlebihan secara tiba-tiba, dan faktor penyesuaian bentuk. Oleh karena itu, tegangan dasar adalah nilai suatu tegangan yang diperkenankan terus-menerus dengan aman pada struktur yang ideal tanpa mengandung faktor pengurangan sifat kekuatan dan bebas cacat. Selanjutnya adalah tegangan izin. Berdasarkan skema pengujian sifat mekanis kayu pada gambar 7, tegangan izin atau allowable stress dapat ditentukan menggunakan contoh kecil bebas cacat atau small clear specimen dan contoh uji pemakaian full scale. Istilah working stress diambil dari sampel basah pada pengujian contoh kecilnya. Sementara itu, working stress untuk kondisi kering dikenal dengan istilah allowable stress yang diperoleh dari mengkoreksi data kondisi basah. Koreksi ini didasarkan pada perubahan sifat mekanis bahan. Data sampel kadar air 12% sering digunakan sebagai rasio antara basah dan kering. Pada dasarnya, nilai tegangan izin merupakan penggandaan antara nilai tegangan dasar dengan rasio kekuatan dan faktor penyesuaian kadar air, tetapi kadang-kadang diberikan beberapa modifikasi. Dalam menentukan tegangan izin, dapat digunakan persamaan berdasarkan ASTM D245 yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah grading kayu bangunan. Grading kayu bangunan merupakan kegiatan pemilahan kayu berdasarkan kekuatan untuk keseragaman kekuatan kayu dalam menentukan allowable stress untuk keperluan konstruksi atau struktur bangunan. Terdapat dua macam pemilahan kayu, yaitu secara visual dan secara mekanis atau masinal. Pemilahan kayu secara visual yaitu pengamatan keberadaan cacat kayu yang selanjutnya dilakukan penilaian seperti pinggul, serat miring mata kayu, lubang pengkerek, retak, lengkung, mencawan, pecah tertutup, dan perubahan warna. Sedangkan pemilahan kayu secara mekanis atau masinal yaitu penilaian kayu dengan mesin atau alat dengan memanfaatkan hubungan antara kekakuan dan kekuatan kayu. Kegiatan stress grading merupakan kegiatan pengujian non-destruktif. Salah satu contoh alat untuk pengujian non-destruktif adalah mesin pemilahan kayu MPK 5 Panther yang dapat dilihat pada gambar 8. Selanjutnya adalah strength ratio. Pengamatan dan penilaian cacat pada kayu dilakukan sebagai identifikasi awal sebelum pengujian kekuatan kayu. Cacat pada kayu mengakibatkan kekuatan kayu berkurang dibandingkan kayu bebas cacat. Oleh karena itu, penilaian perlu dilakukan untuk menentukan kekuatan kayu yang mengandung cacat berdasarkan hasil pengujian kayu bebas cacat. Penilaian ini disebut strength ratio atau rasio kekuatan. Sebagai contoh, nilai strength ratio kayu pada suatu kayu mempunyai strength ratio sebesar 70% karena cacat kayu. Maka kayu tersebut diperkirakan hanya mempunyai kekuatan 70% dari kekuatan kayu bila tanpa cacat. Sifat mekanis kayu ini merupakan hal yang perlu kita ketahui, di mana sifat mekanis kayu yang telah dijelaskan ini bukan hanya digunakan untuk menentukan kekuatan dari kayu solid, namun dapat digunakan pula sebagai penentuan kekuatan bagi bahan-bahan alami berlignoselulosa lainnya. Produk komposit kayu seperti papan partikel, papan semen, papan blok, papan untai berarah, wafer board, dan lainnya. Semoga pemaparan singkat tadi dapat menjadi bekal dalam mengetahui pentingnya sifat-sifat mekanis kayu dan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.